Selamat pagi Mbak Noya, terima Pagi. kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk di tengah kesibukannya untuk ngobrol dengan saya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari BINUS University. Nama saya Brian. Saya sedang ada tugas proyek yang berjudul Gerakan Sadar Pangan Lawan Food Waste. Jadi tujuannya simple, kami ingin tahu pandangan masyarakat tentang food waste atau sampah makanan. Oke, Oke, kita mulai ya Mbak ya. Yang boleh. pertama nih, saya mau tanya, kalau dengar istilah sampah makanan atau food waste itu apa yang langsung kepikiran sama Mbak Noja? Ya, macam-macam sih. Kalau seperti saya yang sekarang anak kos gini kan biasanya lebih sering pesan online. Terus kadang kalau kita pengen pesan online kan makanannya itu-itu aja, ayam geprek atau apa. Kadang kita pengen sesekali makan sehat, beli sayur atau buah kayak gitu. Tapi habis itu lupa atau apa namanya nggak sempet nih, akhirnya layu deh. Belum lagi kalau kulkas kosan kan rame-rame ya, jadi penuh tuh, dia nggak terlalu dingin. Harusnya 2 hari kita udah makan, tapi lebih dari itu belum sempet, layu gitu. Oke. Nah, menurut Mbak, ada nggak sih hubungannya antara makanan yang kita buang dengan kondisi kelaparan yang masih terjadi di negara kita? Seharusnya sih pastinya ada. Kadang saya suka mikir sih, buang makanan barang kecil-kecil dari 10.000, 20.000, buat kita mungkin nggak terlalu berasa ya. Cuman kan buat beberapa orang di luar sana bisa jadi itu lumayan bisa untuk makan sehari. Jadi kayak kontras banget antara kita sama orang-orang itu. Sesekali kita merasa kayak bersalah juga sih gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Noya sendiri, apa sih yang paling sering bikin jadi beli makanan kebanyakan atau makanan terbuang? Terutama biasanya sih kalau cewek-cewek lagi ya, kita lapar mata. Misal kita udah makan berat, ada promo buy one get one, lebih murah nih, akhirnya belilah kita. Ceritanya buat siang sama malam, tapi taunya malam diajak makan sama teman kantor. Atau habis makan berat pengen dessert gitu-gitu, nanti kita beli lagi. Cuman nggak itu kan cuman gara-gara lapar mata ya, nggak bisa langsung habis. Pasti dessert kan kita sekali pesan nggak mungkin sepotong kecil doang gitu-gitu. Atau yang paling sering lainnya kayak tadi tuh buah-buah, ceritanya pengen kita sesekali makan sehat tapi busuk duluan, apalagi pisang gitu-gitu kan cepat busuk ya Betul, betul. gitu. Nah, kalau udah telanjur ada sisa makanan, biasanya diapain sih Mbak? Langsung dibuang atau mungkin ada penanganan khusus? Kalau saya sih langsung dibuang ya Mas, karena sejauh ini belum ada penanganan khusus misalnya dijadi kompos atau apa. Atau kalau misalkan buah alpukat tuh kadang kalau udah terlalu mateng kan ada bagian yang udah mau busuk tapi masih ada bagian yang Betul, masih betul. enak. Pisang juga nanti mungkin beberapa buah dipotong yang masih bagus bagiannya dijadiin satu jadi smoothie gitu-gitu. Betul, betul. Nah, ngomong-ngomong kalau soal belanja nih Mbak, di pasar atau supermarket kan banyak sayur atau buah yang bentuknya jelek tapi sebenarnya masih bagus dan sering dibuang juga tuh. Kalau produk nggak sempurna itu misal dijual dengan harga yang jauh lebih murah, Mbak Noya tertarik untuk beli nggak? Cukup tertarik sih Mas, karena kan cewek-cewek apalagi ya, kita kan lebih picky. Selain itu kan ada iming-iming harga lebih murah, biasanya kita lebih tertarik banget dong kayak gitu. Biasanya sih tetap buah yang enggak yang lebih murah itu memang ada beberapa bagian yang enggak sebagus yang lebih mahal ya, tapi masih bisa lah itu diolah gitu-gitu. Apalagi buat anak kos kayak saya kan itu tadi yang ada iming-iming barang lebih murah pasti tertarik banget. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, kalau misalkan ada kampanye sadar pangan, menurut Mbak pesan kayak gimana sih yang paling bisa diterima sama generasi kita khususnya generasi milenial ya? Apakah contohnya misalkan hemat uang kah atau bantu sesama atau selamatkan bumi? Generasi milenial mepet Gen Z kali ya Mas ya. Ya. Jadi
untuk orang-orang seperti kita itu untuk apa namanya tadi kampanye ya, hemat uang itu pasti lebih banyak peminatnya Betul. gitu. Apalagi sebagai kita pegawai ya, bekerja, sadar banget gimana sih beratnya cari uang sehari-hari. Kalau ada yang bisa dipakai buat dipres pengeluarnya, pasti kita akan lebih memilih itu dong gitu. Apalagi buang-buang makanan juga sayang banget, apalagi kita lihat di sekitar apalagi Jakarta ini ya, Iya. banyak lah ya di luar-luar sana yang sepertinya mereka akan pengeluaran makanannya dibanding kita beda banget. Betul. Gitu. Jadi kayak peduli lingkungan sih udah pasti ya, karena kan banyak organisasi-organisasi anak-anak seusia kita. Iya. Tapi kayaknya kalau pesan hemat uang sih itu lebih praktis, terus dampaknya bakalan lebih besar menurut saya gitu. Oke. Insightful sekali ya Mbak obrolannya. Semua jawaban dari Mbak Noya ini sangat membantu saya untuk melihat perspektif dari pekerja kantor khususnya, dan ini bisa jadi masukan berharga untuk laporan saya nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Noya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Ya, senang bisa bantu. terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sukses tugasnya. Ya, terima kasih.